Eh, Islam itu akar katanya salimah, maksudnya ada unsur sin, lam, dan mim. Setiap kata yang memiliki unsur sin, lam, dan mim itu bisa berarti salam atau salam, sejahtera, keselamatan. Ada aslama. Dari sinilah Islam terbentuk. Maksudnya kata Islam terbentuk dari salima, kata dasarnya kebetulan tidak saya tulis dalam bahasa Arabnya, sin dan lam, kemudian mendapat tambahan satu, aslam. Nah, ketika dikatakan aslama itu berbeda dengan kata dasarnya salima tadi. Salima selamat. Ketika ditambah satu, aslama menjadi menyerah, pasrah dan kepasrahan. Islam terbentuk dari kata salimah yang mendapat tambahan huruf satu. Nah, gitu. Di dalam kaidah bahasa Arab ada namanya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Nambahnya satu kata itu akan memberikan efek makna. Dalam bahasa Arab enak, misalnya jalasa Muhammadun al kursi. Jalasa duduk, Muhammad al kursi, di atas kursi. Muhammad duduk di atas kursi. Nah, kalau Muhammad mendudukkan anaknya di atas kursi. Nah, gitu. Jadi yang duduk bukan dia, tapi Muhammad mendudukkan anaknya di atas kursi. Dalam bahasa Arab gampang, tinggal kasih ajalasa. Ajalasa Muhammadun ibnahu ala kursi. Muhammad mendudukkan anaknya di atas kursi. Itulah dalam bahasa Arab itu memang unik. Dia harus mengerti dari asal kata itu. Nah, Islam itu terbentuk dari kata salima yang mendapat tambahan alif menjadi aslama. Yuslimu Islam. Dia bentuk yang ketiga seperti go when gone, itu dalam bahasa Inggris itu. Kalau dia menjadi Islam, artinya sudah menjadi pasrah dan kepasrahan. Di dalam Al-Quran juga ada kata dari salima. Kalau tadi ditambah alif aslam, kalau ini ditambah tasydid menjadi salam. Makanya kalau ada salama yusallimu taslim. Nah, kalau taslim itu menyerahkan, tunduk atau rela menyerahkan, dihormat, itu nilainya kata-kata. Kalau begitu, nah, sebentar. Kalau begitu, Islam itu sadar dulu. Oh iya. Oke. Nah, karena Islam salam dan taslim, pasrah, menyerah dan selamat dia dari akar satu kata, maka Islam adalah satu totalitas kepasrahan kepada Allah yang dilandasi atas keyakinan bahwa dia akan selamat dan merasa aman. Karena itu dia menyerah. Saya ingin berikan ilustrasi. Sikap Islam itu harus ada dua. Misalnya kepada Pak Dwi, panggilannya Pak Afad, Pak Afad. Ya. Misalnya Pak Afad, saya anggap saja Pak Afad ini seorang ahli interior rumah misalnya, dan beliau sangat kenal oleh semua orang, seorang ahli interior. Suatu saat saya serahkan, Pak, saya ingin rumah ini dibikin supaya indah. Pak Afad kan tanya saya, Pak Usul maunya kayak apa? Karena saya tahu kapasitas Pak Afad, saya akan bilang terserah Pak Afad.
saya namanya Muslim. Pak, pokoknya saya pasrah tawakal sama Bapak. Ini namanya Muslim. Karena itu Islam dipilih sebagai agama karena Islam mengajarkan totalitas kepasrahan. Meskipun sikap ini sudah ditunjukkan sejak Rasul-Rasul sudah dulu. Jadi Nabi, makanya yang paling dikenal dalam doa kita Hanifan Musliman wa ma kana musyrik, itu padahal kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut Hanif dan Muslim. Muslim di situ bukan Nabi Ibrahim beragama Islam, tapi Muslim di situ adalah Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya pasrah total kepada Allah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tsumma wahayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Di dalam surah An-Nahl, dia di halaman yang paling terakhir di sebelah kanan. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad agar mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, itu maksudnya. Saya ulangi, Pak Afat misalnya terus kemudian, oh gitu Pak. Jadi Bapak terserah ya, karena Bapak lebih tahu. Pokoknya saya terserah sama Bapak. Nah, tentu saja setelah Pak Afat melihat begini, ya Pak nanti Bapak beli ini, beli itu. Ini nanti dirobohkan. Ini gimana Pak? Ini jangan. Artinya pasti Pak Afat akan memberikan hal-hal yang harus saya lakukan, betul Pak ya? Dan juga ada hal-hal yang tidak boleh saya lakukan. Pak ini kalau sini gimana Pak? Oh, jangan Pak, itu biarkan aja begitu. Nah ini diganti seperti ini Pak. Ini berarti. Nah ketika Pak Afat memberikan begini ini saya nggak pilih. Saya nggak mau lah Pak. Loh. Artinya saya menyerahkan kepada Pak Afat untuk menginterior rumah saya, tapi saya tidak mau mengikuti perintahnya. Ini bohong namanya saya. Betul Pak ya? Loh gimana sih Pak? Bapak katanya terus saya, tapi kan loh, berarti Bapak tak terserah. Makanya ketika saya menyerahkan urusan kepada Bapak Muslim, saya juga harus muslim. Saya harus menyerahkan kepada urusan dan saya juga pasrah terhadap perintah-perintah itu. Nah, makanya seorang Muslim yang kita sebut orang Muslim itu ada dua. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah, muslim ilaihi. Yang kedua, dia siap untuk melaksanakan segala perintah Allah. Nah, jadi gitu. Nah, tadi Bapak dan Ibu, salam. Kata salimah tadi itu salah satu yang dikonstruk oleh kata ini adalah salam. Salam adalah damai. Makanya Islam mengajarkan perdamaian. Saya kemarin sempat di Peace Bridge di Calgary. Ya, Peace Bridge. Dan di situ saya bikin video pendek dan sudah di-upload di YouTube. Jembatan perdamaian. Islam itu mengajarkan perdamaian. Makanya kalau seandainya orang membawa Islam tidak menciptakan perdamaian, maka dia tanpa sengaja telah menutupi Islam sebagai agamanya damai. Kenapa? Nah, di sini salam maksudnya selamat dari segala sesuatu yang tidak baik di dunia, lahir maupun batin, maupun lahir dan batin. Jadi namanya selamat itu di situ. Salam itu juga menjadi salah satu nama surga. Karena di sana, kenapa surga disebut Darussalam? Oh iya, karena di sana ada keselamatan yang hakiki dan kekal. Salam itu juga menjadi salah satu dari asma Allah. Wa antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannah darussalam. Itu doa kita. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi kesemuanya itu. Allah sumber keselamatan. Salam itu juga bisa diartikan sebagai ucapan yang tepat. Menurut QS Quran 20 Al-Furqan ayat 63. Misalnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang nggak tahu kok komentari Anda,
Kita menjelaskan, dia sebenarnya nggak tahu tapi ngasih komentar. Udah nggak usah digubris, salah. Udah nggak usah, tinggalkan saja. Mau namanya juga nggak tahu. Qalu salam. Salam itu juga sebagai doa selamat kepada orang lain. Ayat surah ke-37 ayat 130. Salam itu juga ucapan penghormatan. Salam itu juga berarti hasil kedamaian atau perdamaian. Inilah cakupan-cakupan dari kata salam. Yang oleh karena itu Islam akan mengandung dari sekian banyak ini. Kenapa Bapak Muslim? Berarti Bapak menyerahkan kepada Allah. Ketika Bapak menyerahkan urusan kepada Allah, Bapak harus berhitung. Apa yang Bapak hitung? Apa yang harus dihitung? Bapak harus hitung. Ya, saya harus pasrah kepada Allah. Kenapa? Supaya saya selamat. Begitu. Kalau penyerahan tadi itu tanpa sebuah keyakinan bahwa dia selamat, maka dia tidak akan kuat untuk melaksanakan perintah dan larangannya. Saya beri ilustrasi. Di sini ini kan semua ngandalin GPS, Pak. Pokoknya dikit-dikit pokoknya GPS, GPS itu luar biasa GPS ini. GPS itu pointer banget. Bahasa Inggris ngerti, bahasa Indonesia ngerti, bahasa Cina ngerti, semua bahasa itu ngerti. Masya Allah. Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu dikawal oleh GPS, ini saya asumsikan Bapak Ibu nggak tahu tempatnya ya, tapi Bapak Ibu tuh tahu alamatnya. Di mana ini? Wah, saya belum pernah. Udah deh, nanti saya share salah alamatnya, lokasinya, Sherlocknya, lokasi GPS. Ketika Bapak Ibu mengikuti GPS, Bapak Ibu kan belum tahu tempatnya, ya toh? Tapi GPS itu ketika dia bilang 200 ke depan belok kanan, Bapak belok kanan. Iya. 200 ke depan belok kiri, Bapak belok kiri. Kenapa Bapak Ibu nggak pernah nanya? 200 ke depan belok kanan, jangan belok kiri aja. Belok kiri enggak, jangan belok kanan aja. Kenapa sampai kita begitu pasrah sama dia? Karena Bapak Ibu yakin bahwa GPS akan menyelamatkan Bapak menuju tempat yang dituju. Betul ya? Makanya Bapak rela disuruh ke kanan, ke kiri, lurus, itu rela. Sekali saja Bapak ragu, saya pernah turun dari puncak mau ngasih pengajian subuh itu ke Bogor. Nah, mindset saya ini setelah turun itu ke kanan. Nah, jadi gitu, ke kanan. Supir saya ke kiri. Saya agak malu itu karena tahu ke kiri saya kaget. Kok ke kiri? Ke kanan? Loh, Mbak, ini GPS ke kiri, Mbak ke kanan. Nah, saya nolak, kenapa? Saya nggak yakin. Oh, udah ke kanan. Ya udah, karena dia takut ke saya, jadi akhirnya ke kanan. Mau muter-muter kan? Pada akhirnya ketemu, tapi kemudian kesasar saya. Kemudian saya tanya bapak-bapak, Pak, emang tadi kalau dari arah puncak ke sini itu ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, ya benar. Oh kiri ya, aku pensar saya ke kanan tadi. Jadi kalau begitu, yang namanya muslim itu harus kosong dari pikiran Bapak. Seperti tadi itu. Kalau saya afat kemudian saya masih ada keinginan, maka saya tolak Bapak. Oh udah lah Pak, enggak bagus kalau begini. Nanti jangan-jangan enggak kuat. Berarti saya punya keinginan di sini. Kalau muslim tidak begini. Muslim itu seperti begitu. Makanya Bapak Ibu tenang mengikuti GPS. 200 kanan, kiri-kiri, kanan. Kenapa? Karena dalam pikiran Bapak sudah kosong. Sehingga tenang ke sana ada keyakinan menuju. Kenapa? Karena dia yakin bahwa GPS membawa keselamatan. Sama dan seorang muslim tadi. Dia akan bisa selamat dunia dan akhiratnya. Dia yakin bahwa nanti akan masuk dalam salam. Dia yakin dan menyerahkan kepada Allah dia, karena Allah adalah sumber keselamatan dan kedamaian. Semuanya akan bisa menyatu dari itu. Oke. Karena itu Islam itu mencakup 3 makna. Al-aqiyah, ketertundukan, tunduk dan patuh. Yang kedua as-salamah, keselamatan, 4. Asil, kedamaian, dan yang keempat adalah kepatuhan. Karena itu dari 3
keempat yang dikonstruk dari kata salima tadi ya, salima tadi itu akan memunculkan sebuah definisi kepatuhan dan ketertundukan secara total dalam kurun kepada Allah pastinya kan. Nanti akan kita, kenapa Bapak Ibu harus pasrah total kepada Allah kan gitu. Yang didasarkan atas satu keyakinan bahwa ia akan memperoleh keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Akhirnya apa? Dengan senantiasa menebarkan kedamaian kepada sesamanya. Inilah namanya muslim. Kalau seorang muslim itu kemudian membuat teror, ya dia bukan muslim. Mau dia taat ibadah, mau ibadahnya bagus, kalau dia tidak memberikan kedamaian pada sesama, tidak muslim. Ini secara nyata itu ditunjukkan ketika Bapak Ibu sholat. Sholat itu definisinya af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamun bit taslim ma'a syara'id al-khusus. Sholat adalah gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram. Bapak dan Ibu, meskipun Bapak Ibu sudah berdiri, kalau Bapak Ibu nggak mengucapkan Allahu Akbar, Bapak Ibu belum sholat. Meskipun sudah berdiri, sudah berbaris, kok Bapak Ibu belum Allahu Akbar, belum sholat. Karena itu semua ucapan, semua gerakan yang dilakukan sebelum mengucapkan Allahu Akbar, dia belum sholat. Terserah, mau Bapak mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Allahu Akbar, mau ngobrol sama teman, selama belum Allahu Akbar belum sholat. Tapi Allahu Akbar itu dibaca berdiri, duduk, rukuk, sujud. Jadi dalam semua gerakan kita Allahu Akbar. Kenapa? Karena gerakan ini sedang menciptakan, melahirkan kepada Bapak, kosongkan pikiran Bapak, hanya Allah yang Maha Besar. Ketika Bapak berdiri, Allah Maha Besar. Ketika duduk, Allah Maha Besar. Ketika duduk, Allah Maha Besar. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti di luar sholat itu kita sudah terbiasa mengatakan Allah Maha Besar. Tidak ada selain Allah. Allah Maha Besar. Nah, apa buktinya bahwa Bapak Ibu menganggap Allah Maha Besar? Makanya sholat itu wa muhtadabatun bit taslim. Dia ditutup dengan salam. Inilah salam yang enggak boleh dijawab. Jadi ada salam yang harus dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salamnya sunat, salamnya adalah wajib. Ada salam yang tidak perlu dijawab dan bahkan Bapak Ibu tidak pilih dijawab. Salam berkuburan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang Bapak Ibu tidak pilih dijawab. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Kalau tadi nggak perlu dijawab, kali ini tidak boleh dijawab, yaitu salam ketika sholat. Meskipun semuanya Assalamualaikum, Bapak tidak akan jawab Waalaikumsalam. Bisa geger satu masjid. Karena sesungguhnya Assalamualaikum sebagai penutup sholat itu untuk memberikan gambaran. Ini loh wujudnya kalau orang itu membuat Allah besar, dia pasti akan tidak butuh dirinya, karena dirinya akan berikan kedamaian kepada siapapun. Kalau saya harus menyakiti Bapak, berarti saya punya kepentingan untuk bisa berikan. Kalau saya mendolimi Ibu, berarti saya punya kepentingan diri saya untuk menjadi besar. Seorang Muslim tidak. Kenapa? Dia sudah cukup besar dengan Allah. Karena dia juga cukup besar dengan Allah, maka dia akan berikan kedamaian. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini menjadi pertanda dan isyarat bahwa seorang Muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan Allah Akbar tadi itu, wujud konkretnya adalah taslim, kasih kedamaian kepada siapapun. Itu formulasinya. Nah, bagaimana keterkaitan Islam dan iman? Jadi ada di surah cek kayaknya udah mau punya lagi ya
Ada kaidah tafsir namanya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika bersatu dia berbeda, jika berpecah dia menyatu. Nah, maksudnya begini. Muslim dan mukmin itu kalau disebut dalam satu paragraf, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dalam surah Ahzab. Maka muslim di dalam ayat itu dan mukmin itu berbeda. Itu namanya jika dalam satu paragraf dipertemu dia berbeda. Tapi jika Bapak menemukan istilah muslim di dalam satu kalimat, di dalam kalimat yang lain, maka termasuk di dalamnya adalah mukmin. Misalnya, innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang mukminlah bersaudara. Itu maksudnya muslim bersaudara. Saya kasih contoh yang lain, fakir miskin. Fakir miskin itu kalau disebutkan dalam satu ayat, satu paragraf, maka fakir itu berbeda dengan miskin. Misalnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin di dalam mustahik zakat. Fakir berbeda dengan miskin. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak menyeru untuk memberikan makan orang miskin. Miskin dalam ayat itu termasuk fakir. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bisa dikesankan Islam di bawah iman. Salah satunya adalah di surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab itu berkata amanna, kami telah beriman. Kata Allah kepada Rasulullah bilang sama mereka, jangan ucapkan beriman, kamu masih muslim, kamu masih Islam, iman belum masuk ke dalam diri kamu. Dari ayat ini bisa kita katakan bahwa Islam itu di bawahnya iman. Hanya pengakuan lisan, tapi belum hatinya belum masuk. Tetapi ada ayat yang lain yang bisa dikesankan bahwa Islam itu di atas iman. Misalnya kata ini dikaitkan kepada Nabi Ibrahim. In qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, maksudnya Nabi Ibrahim aslimlah, Islamlah kamu. Dia bilang aslamtu li rabbil alamin. Ya, aku pasrah sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam. Maka kata Islam di dalam ayat ini bisa diartikan pengakuan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perwujudan dalam perilaku, dengan penuh kepatuhan dan kepasrahan total. Makanya Nabi Ibrahim memang contoh muslim yang terbaik. Makanya Rasulullah disuruh mengikuti. Apa? Yang paling tinggi adalah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ini adalah contoh muslim yang terbaik. Dia nggak pakai babi bu, pokoknya falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adruka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah min as-sabirin. Dalam surah As-Saffat. Ketika sudah mulai gede, bilang, nah saya dulu, bapak dulu pernah mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Lakukan Pak. Insya Allah saya bisa. Nah, ayat berikutnya dikatakan, falamma aslama. Ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail pasrah Islam. Ketika keduanya benar-benar pasrah, itu berarti lesannya mengakui, hatinya mantap, perilakunya ditunjukkan taat tadi. Taat untuk menyembelih Ibrahim, menyembelih anaknya. Ismail siap untuk disembelih. Wa qul jamin ta'budu mana la ayya Ibrahim. Nah, dari ayat-ayat ini misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu
mati kecuali kamu benar-benar pasrah. Itu berarti memang total. Karena itu, Bapak dan Ibu, Islam sebagai perilaku, Islam sebagai perilaku itu sudah menjadi inti ajaran Rasul-Rasul itu. Semua Rasul itu adalah wa nahnu muslimun, wa nahnu muslimun. Kami adalah muslim, kami adalah muslim. Tetapi sejak kemudian Rasulullah, Islam kemudian menjadi agama yang paling benar. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Karena itu kebenaran akidah itu adalah kebenaran tunggal. Sebagai Muslim kita harus bilang Islam adalah yang paling benar. Itu beragama. Kalau ada seorang Muslim mengatakan Islam adalah benar, agamanya juga benar. Oh itu bukan Islam. Bagaimana mungkin orang beragama kok dia mengatakan agama lain itu benar? Tidak ada begini. Pernyataan begini ini bukan saja menyalahi Al-Quran, tapi juga akan ditolak oleh seluruh pemeluk agama. Tidak ada satu agama pun yang mau disamakan seperti agama orang lain. Karena itu, orang yang beragama selain dirinya, Al-Quran menyebut kafir. Cuma memang Al-Quran membedakan. Kafir itu ada yang berasal dari kafirun, para penyembah berhala, nggak percaya Tuhan, penganut ateis, akhirnya disebut Al-Quran kafirun, musyrikun. Tapi ada yang perilakunya kafir, cuma dia punya agama, dia punya kitab, dia percaya Tuhan. Al-Quran tidak menyebut kafirun, tapi menyebutkan ahli kitab. Cuma mereka menganggap bahwa orang karena itu kafir itu adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada orang yang agamanya berbeda dengan dirinya. Karena itu ketika Islam adalah agama yang paling benar, selain itu menolak Islam kafir. Nah, menolak ini namanya kafir. Makanya bapak ibu pun juga disebut kafir oleh mereka. Tidak bisa dibayangkan kalau saling masing-masing saling menuduh kafir. Lo yang kafir, lo yang kafir, lo yang tidak ada kehidupan nanti. Disinilah kenapa Islam ini tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena masing-masing agama menganggap orang lain yang agamanya berbeda dengan dirinya disebut kafir. Nah, karena kita seorang Muslim, kita harus tegas Islam adalah yang paling benar. Oh gitu. Inna dina indal Islam. Nah, supaya ini tegas, kenapa ya Islam itu pada akhirnya Islam itu berubah menjadi sebuah agama? Kalau dulu namanya millat, millat Ibrahim, millat. Kalau pada zaman Rasulullah kemudian disebut ad-din, agama yang sudah jadi. Mengkristal menjadi sebuah agama dan aturan-aturan. Nah, gitu. Kalau millat dulu itu millat itu adalah sikap hidup para nabi. Makanya ikuti millat Ibrahim, millat Musa, millat Isa. Jadi sikap hidup. Tapi ad-din, Islam menjadi agama yang baku, dia isinya perintah dan larangan dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah bukan pencipta Islam. Makanya kalau orang di luar Islam menyebutkan Muhammadinisme, dipikir Islam itu Rasul yang dakwah. Tidak. Rasul itu diangkat untuk menerapkan ajaran Islam. Nah gitu. Rasul diangkat untuk menerapkan isi agama Islam. Perintah dicontohkan oleh Rasulullah, larangan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu posisi Rasulullah menjadi uswah sulukiyah yang bisa ditiru oleh umatnya karena sama-sama manusia. Nah, disinilah makna Islam. Jangan kamu mati sebelum kamu berpasrah kepada Allah. Ayat ini memang agak aneh. Jangan mau mati. Mau mati kok jangan. Nah kalau waktunya mati aja Pak. Ayat ini satu sisi ada larangan jangan mati, satu sisi nyuruh kita Muslim. Bapak dan Ibu, ketika kematian itu adalah misteri ilahi yang tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara Allah mengatakan jangan mau mati sebelum kamu Muslim. Itu seakan-akan
kita diperintahkan karena kamu nggak tahu matinya kapan, jangan ambil risiko. Antar aja deh, kalau udah tua kan saya masih muda. Loh iya kalau matinya tua. Makanya dalam Al-Quran disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Al-Quran tidak mengatakan wala tattabi'u syaitan. Jangan ikuti syaitan, dan begitu. Jangan ikuti langkah-langkah. Langkah itu adalah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Disinilah seorang muslim dia akan selalu berhati-hati. Kanan bisa jadi kanannya selamat, kirinya nggak selamat. Kirinya selamat, kanannya nggak selamat. Disinilah kenapa Al-Quran menggunakan khutuwat. Karena seorang muslim itu pasti akan selalu hati-hati. Nggak maulah, ini nanti tidak menyelamatkan saya. Nah, ada beberapa ciri seorang muslim, tapi dalam perspektif hadis, karena memang Al-Quran tidak memberikan spesifikasi secara tertentu, karena dia masuk pada kategori al-mu'min. Tapi ada dalam hadis, ketika Rasulullah ditanya, akhirnya Islam. Saat itu ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, Rasulullah didatangi oleh seorang laki yang sangat tampan, yang sesungguhnya jemaah dari malaikat Jibril. Rasulullah suruh jelaskan, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Rasulullah suruh jelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, Islam, Rasul jawab, Islam adalah syahadat, mendirikan sholat, mendirikan zakat, berpuasa Ramadan, haji, dan kiamat. Artinya, jika ada orang melaksanakan hal ini, maka darah, harta, dan kehormatannya harus dijaga. Itu di dalam hadisnya, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan sebagainya. Hadisnya panjang. Siapa saja yang menjalankan ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, dia adalah seorang muslim dan dia tidak boleh disakiti, harus dijaga kehormatannya, apalagi dijaga darahnya. Makanya kalau kemudian membunuh, yang dibunuh adalah seorang muslim, wah itu sudah tidak ada lagi tempatnya kecuali